kawan-kawan, kembali lagi ke channel YouTube Psikologi Islam UIN Antasari. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 Peminatan Psikologi Industri dan Organisasi akan membahas mengenai istilah dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu Assessment Center. Apa aja sih yang kita bahas mengenai Assessment Center? Cekidot! Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dari Assessment Center. Assessment Center merupakan metode yang berbasis kompetensi yang didesain dengan mengikuti standar internasional, mengacu pada definisi konseptual yang diakui secara universal. Maka, metode Assessment Center juga diartikan sebagai proses sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Assessment Center sebagai metodologi merupakan evaluasi terstandar mengenai perilaku individu dengan menggunakan beragam simulasi dan instrumen tes perilaku. Melalui beragam materi tes, instrumen evaluasi kepribadian dan wawancara, para asesor yang terlatih melakukan observasi terhadap perilaku para peserta dan kemudian memberikan penilaian akhir asesmen serta umpan balik pengembangan. Hasil nilai asesmen dan umpan balik diharapkan akan memberikan sumbangan berharga bagi peningkatan mutu para pegawai. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah Assessment Center. Assessment bukanlah tempat, tetapi merupakan suatu proses. Penggunaan Assessment Center pada awalnya digunakan pada dunia militer yang digunakan oleh Jerman dan Inggris dalam menyeleksi tentara pada Perang Dunia Kedua. Kesuksesan penggunaan Assessment Center oleh Jerman dan Inggris tersebut diadaptasi dan digunakan oleh British Civil Service untuk merekrut pegawai staf administrasi. Sekitar pada tahun 1050-an digunakan oleh Telepon dan Telegram Company atau AT&T untuk dunia bisnis. Kesuksesan AT&T menggunakan metode Assessment Center ditiru oleh perusahaan-perusahaan bisnis lainnya di seluruh dunia. Next, pembahasan yang ketiga yaitu ciri khas atau yang sering disebut dengan karakteristik dari Assessment Center. Yang pertama, Assessment Center dirancang berkaitan dengan kompetensi atau dimensi suatu jabatan tertentu. Yang kedua, menggunakan berbagai simulasi yang mencerminkan tingkah laku yang menjadi prasyarat jabatan yang akan diduduki. Observasi perilaku atau kompetensi asesi didasarkan beberapa simulasi yang didesain untuk mengukur dimensi atau kompetensi yang sama dengan tujuan untuk mengeliminasi kesalahan pengukuran. Yang ketiga, satu kegiatan asesmen diikuti oleh 5-6 orang asesi yang harus mengikuti semua simulasi atau exercise yang sama dalam 2-3 hari kegiatan asesmen. Setiap asesi akan diobservasi atau dievaluasi oleh sekurang-kurangnya 2 orang asesor. Yang keempat, setiap asesor harus menerima pelatihan yang baik dan mampu melakukan garis-garis pedoman kinerja penilaian sebelum berpartisipasi dalam sebuah assessment center. Yang kelima, beberapa prosedur sistematis harus digunakan oleh asesor untuk mencatat secara akurat pengamatan terhadap perilaku spesifik pada saat kejadian. Yang keenam, asesor harus mempersiapkan beberapa laporan atau catatan hasil pengamatan yang dibuat pada setiap simulasi atau latihan untuk dipakai sebagai bahan diskusi bersama para penilai. Yang ketujuh, hasil akhir asesmen ditentukan melalui data integrasi seluruh bukti perilaku yang menghasilkan konsensus di antara asesor. Yang kedelapan, penggabungan hasil pengamatan atau observasi perilaku harus didasarkan pada pengumpulan informasi yang didapat dari teknik penilaian selama simulasi atau exercise berlangsung.
bukan dari informasi yang tidak relevan dengan proses penilaian. Yang kesembilan, asesi dievaluasi berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan dengan jelas, bukan dibandingkan satu sama lain.